A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat daripada Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabani Ar-Rabbani Keserasrauna. Segala sesuatu mempunyai awal dan akhir. Berusahalah untuk menjaga agar akhir kalian baik. Orang-orang datang, duduk, mendengarkan, membaca. Mereka berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka. Yang paling penting adalah menjaga hubungan kalian tetap baik dengan setiap orang. Kita harus mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Innallaha huwal ghafurur rahim." Innallaha Ghafurur Rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Al-Imran ayat 3.231. Jika kalian mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan segala yang dibawanya, kalian akan menemukan kebahagiaan. Jika kalian tidak mengikutinya, kalian akan mulai mengalami sakit. Kalian mulai mengalami masalah serta hal-hal yang tidak kalian sukai, yang muncul dari tempat-tempat yang tak terduga dalam wujud anak cucu Adam alaihissalam. Apakah penyakit corona itu? Perhatikan, penyakit corona ada dalam kata Qarun dalam bahasa Arab. Qarun adalah orang terkaya di zaman Sayyidina Musa alaihissalam. Ia memohon taubat pada ayahnya, tetapi saat itu sudah terlambat dan ia termasuk orang yang merugi. Para sahabat Musa alaihissalam merasa iri dengan Qarun karena ia sangat kaya. Ia sering membawa kunci-kunci peti hartanya. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai fitnah, ujian bagi manusia. Pada saat itu semua orang mengatakan, "Lihatlah Qarun, ia adalah orang terkaya dan ia adalah orang terbaik. Ia ingin agar segala sesuatunya sempurna, tetapi ia melupakan Allah Subhanahu wa taala sehingga ia berakhir di neraka jahanam." Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuatan yang dimiliki Qarun kepada orang-orang yang mengikuti dan mematuhinya untuk menguji mereka, apakah mereka akan mengikutinya atau tidak. Sekarang orang-orang berlomba-lomba untuk mengejar uang dan apapun yang ada di dalam pikiran mereka. Kalian akan menemukannya di meja-meja mereka. Qarun adalah fitnah, ujian bagi setiap orang, dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkannya. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan zalzalah, guncangan yang besar kepadanya untuk menunjukkan kepadanya dan menghancurkan menghancurkannya. Sekarang ini orang-orang berusaha sebaik-baiknya untuk mendapat lebih banyak uang. Jika kalian memperoleh 10, kalian ingin 20. Dan jika kalian memperoleh 20, kalian ingin 40. Tidak pernah berakhir. Itu adalah kehidupan yang sulit. Ketika kita duduk di sini melakukan zikir, mereka menahan pundak saya dan berkata, "Jangan diteruskan." Karena ada orang-orang yang datang untuk sholat di sini. Dan mereka memikul banyak beban di pundak mereka. Ada dua orang, yang satu muda dan satunya lagi tua. Mereka melewati kita dan mereka berasal dari golongan jin mukmin. Sekarang ini kadang-kadang saya merasa ada seseorang yang menahan saya dari sisi kanan atau kiri. Jika kedua jin ini memegang tangan jin mukmin yang mencintainya, mereka semua akan selamat. Orang-orang datang dan bertanya, orang yang pintar akan mengikuti mereka, bukan berarti mengikuti jin, karena jin mempunyai tempatnya sendiri. Mereka memanggilnya, apakah corona itu adalah sejenis jin yang turun ke bumi dan membuat kerusakan di tempat-tempat yang tidak tersentuh oleh yang lainnya. Mereka tidak dapat menyentuh kalian. Mereka mungkin dapat menyentuh orang lain yang tidak sholat, tetapi kita tidak tersentuh. Sayyidina Sulaiman alaihissalam mempunyai jin yang bekerja untuknya selama 100 tahun.
Qarun dibinasakan sementara Sayyidina Sulaiman alaihissalam diangkat ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, ke hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadrat para aulia Allah. Menurut kalian apa yang dilakukan oleh para aulia Allah sekarang? Apakah mereka makan dan minum atau mereka terhubung dengan apa yang kita saksikan dari apa yang diberikan oleh Sayyidina Sulaiman alaihissalam kepada ummah? Mereka tidak dapat mengubah apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jin mukmin tahu apa yang benar dan apa yang salah. Jika kalian tidak mempunyai pengikut, jika kalian tidak mampu mengikuti salah satu dari jin mukmin, kalian mungkin akan mengalami beberapa kesulitan dalam kehidupan kalian. Itulah sebabnya para awliya Allah mereka meletakkan sesuatu untuk membantu mereka dengan jin. Jin itu akan mengurus kesulitan yang dihadapi orang-orang ini. Karena jin itu adalah khadim atau khudama. Mereka melakukan khidmah bagi manusia. Jadi jangan mengatakan bahwa jin mengikuti aku, atau jin menyakiti aku, atau jin mempengaruhi aku. Ya, mereka mungkin melakukannya. Itulah sebabnya kita telah diberikan sesuatu dari syekh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya untuk dibaca setiap hari. Dan itu adalah doa ayat kursi. Itu bukanlah seperti yang biasa kalian baca. Jangan mengatakan aku tahu cara membaca ayat kursi. Doa ini bukanlah seperti doa yang sudah diketahui oleh orang-orang karena ia mengandung ungkapan-ungkapan yang khusus. Itulah sebabnya orang-orang mendatangi mereka yang mengerti bagaimana menggunakan hakikat ini untuk mengulurkan tangannya agar memperoleh manfaat dari jin mukmin ini. Tetapi bukan kepada syayatin, karena tempat mereka adalah di neraka. Sayyidina Sulaiman alaihissalam mengambil apa yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yakni kekuatan atas jin, dan membagi kekuatan tersebut kepada orang-orang yang beriman. Jadi siapapun yang mempunyai masalah, ia dapat membaca doa ayat kursi ini 7 kali. Dan insya Allah kalian bersama keluarga kalian menjadi lebih baik. Amin. Kalian akan lihat sebuah perubahan besar. Alhamdulillah, saya akan meminta Syekh Tahir untuk memberikan fotokopi dari doa ini kepada kalian. Dan insya Allah kalian dapat membacanya mulai malam ini atau besok 1 kali atau 7 kali setiap hari. Ini adalah doa ayat kursi yang pernah dibagi ke kalian semua waktu itu. Kalian akan melihat bahwa masalah kalian akan teratasi. Jangan mengatakan aku telah mencobanya tetapi tidak ada respon dari aulia Allah dan masih ada jin bersamaku. Ini tidak benar. Cobalah, bila kalian melakukannya dengan ikhlas, kalian akan memperoleh dukungan dan kalian akan melihat suatu perubahan besar dalam kehidupan kalian. Alhamdulillah, siapapun yang membaca doa ini, Sayyidina Sulaiman alaihissalam akan datang kepadanya secara ruhaniah. Dan ketika beliau mendatanginya, beliau akan membawanya kepada Sayyidina Al-Hazaz yang merupakan sultan jin, dan dari beliau jin-jin tidak dapat menyentuh manusia karena mereka berada di bawah dukungannya. Insya Allah siapapun dapat membaca doa ini, baik itu seluruh keluarga, seorang anak, orang dewasa, pria atau wanita, atau siapapun. Dan jika kalian kehilangan sesuatu dan tidak dapat menemukannya, kalian dapat membacanya 40 kali. Dan mereka akan mengirimkannya kembali kepada kalian. Lalu membaca qasidah. Rijalullah aghiruna bi'aqillah, kunu awnan lana billah, asanah babi fadlillah. Rijalullah ainuna bi'aunillah, wa kunu awnan lana billah, asanah babi fadlillah. Rijalullah ainuna bi'aunillah, wa kunu awnan lana billah, asanah babi fadlillah. Bacaan ini bersama doa ayat kursi pasti akan menghilangkan efek dari manusia dan jin yang jahat. Bacalah setiap hari 7 kali bersama doa Sayyidina Al-Hazaz, doa ayat kursi. Jadi kalian sudah pernah dibagikan
tentang ayat kursi. Kalau kalian mau, kalian boleh membacanya sehari 7 kali dengan Rijalul A'in Nabi Allah wa kunu alhamdulillah sallallahu alaihi wa bila taufiq bi hurmatil habib bi hurmati suratul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.